Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah, adapun materi pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang momentum dan impuls. Yang pertama, pengertian momentum. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Besar momentum suatu benda dirumuskan dengan persamaan P sama dengan M kali V, di mana P adalah besar momentum benda dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah besaran kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Oleh karena itu, kecepatan adalah besaran vektor, momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan kecepatan benda. Dalam bentuk vektor, momentum benda dirumuskan P sama dengan M kali V. Besaran M kali V kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linier partikel untuk membedakan dengan momentum angular. Momentum dapat dipahami sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan sebuah benda. Sebagai contoh, truk A membawa muatan sayur, sedangkan truk B tidak membawa muatan. Jika kedua truk melaju dengan kelajuan yang sama besar, maka truk A memiliki momentum lebih besar dibandingkan dengan truk B. Akibatnya, gaya untuk menghentikan truk A akan lebih besar jika dibandingkan dengan gaya untuk menghentikan truk B. Hukum 2 Newton dalam bentuk persamaan F sama dengan ma dapat ditulis dalam kaitannya dengan momentum partikel benda dengan mendefinisikan persamaan P sama dengan M kali V, di mana dP per dt sama dengan D dikali M kali V per dt sama dengan M dV dibagi dt dikali M kali A. Kemudian substitusikan ke rumus F sama dengan M kali A, yaitu rumus hukum Newton yang kedua. F sama dengan dP per dt. Dapat disimpulkan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum linier benda tersebut terhadap waktu. Bentuk lebih umum dinyatakan sebagai persamaan F sama dengan delta P per delta T. Yang kedua, pengertian impuls. Sebuah benda yang massanya M mula-mula bergerak dengan kecepatan V0, kemudian dalam selang waktu delta T, kecepatannya berubah menjadi V. Jika digunakan hukum 2 Newton yang dinyatakan bahwa laju perubahan momentum sebuah benda sebanding dengan besar gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu dan dirumuskan sebagai berikut. Delta P per delta T sama dengan F, dengan delta P per delta T sama dengan M kali V dikurang M V0 per delta T. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. F sama dengan M dikali V dikurang V0 per delta T. Kemudian V dikali delta T sama dengan M dikali V kurang V0. Maka I sama dengan F kali delta T.
Persamaan itu merupakan impuls benda yang didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Untuk menghitung besar impuls dalam satu arah dapat digunakan rumus berikut. I sama dengan F kali delta T sama dengan M dikali V dikurang V0 sama dengan delta P. Dengan keterangan, I adalah besar impuls dengan satuan N kali S, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah besaran kecepatan kelajuan akhir benda dengan satuan meter per sekon, V0 adalah besaran kecepatan atau kelajuan mula-mula benda dengan satuan meter per sekon. F adalah besar gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Yang ketiga adalah fenomena impuls. Untuk impuls yang besarnya sama, gaya impuls menjadi lebih kecil jika impuls yang diberikan berlangsung lebih lama. Contoh, yang pertama adalah ketika menendang batu lebih sakit daripada menendang bola, walaupun massa batu dan bola sama. Ini karena selang waktu kontak antara kaki dengan batu lebih kecil daripada selang waktu kontak antara kaki dengan bola. Yang B, tabrakan antara dua mobil yang mengakibatkan kedua mobil saling menempel sesaat setelah tabrakan. Waktu kontak lebih lama, kurang membahayakan dibandingkan dengan tabrakan sentral yang mengakibatkan kedua mobil saling terpental sesaat setelah waktu kontak lebih singkat. Mobil yang baik didesain dengan memperhatikan faktor keselamatan pengemudi dan penumpang. Contoh, bagian depan dan belakang mobil didesain dapat menggumpal saat tabrakan. Yang C, pejudo yang dibanting pada matras dapat menahan rasa sakit karena selang waktu kontak antar punggung pejudo dengan matras lebih lama, sehingga pejudo menderita gaya impuls yang lebih kecil. Yang D, sarung tinju yang dipakai oleh petinju dengan maksud agar pukulan yang mengenai tubuh memiliki waktu kontak lebih lama, sehingga gaya impuls yang dihasilkan pukulan tadi tidak membahayakan lawan yang menerima pukulan. Dah sampai di situ pelajaran kita pada kali ini. Semoga siswa-siswi Ibu dapat memahaminya dan lebih giat lagi dalam belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.